Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Semoga kehidupan kita senantiasa dinaungi kebahagiaan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan visi kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 23 dan akan dibacakan oleh Vino, salah satu murid praremaja GKJ Condong Catur. Monggo Mas Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 23. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Vino. Tema pada renungan pagi hari ini adalah mengampuni sama dengan memberi hadiah. Biasanya kita sulit membayangkan manfaat pengampunan ketika kita merasa sakit hati dan marah karena perbuatan orang lain terhadap kita. Kesediaan untuk mengampuni orang lain akan menjadi lebih sulit jika tidak ada permintaan maaf atau bahkan pengakuan bersalah dari pihak yang telah menyakiti kita. Kesulitan dalam memaafkan seringkali disebabkan anggapan bahwa pengampunan itu merupakan hadiah bagi orang yang telah menyakiti kita. Orang berpikir, bagaimana mungkin orang sudah bersalah kepada kita, lalu seenaknya mau diampuni? Banyak dari kita yang sulit untuk melepaskan pengampunan karena merasa mengampuni sama dengan memberi hadiah bagi orang yang telah bersalah kepada kita. Kita sudah merasa dirugikan, bila mengampuni jadi tambah rugi, ada hitung-hitungan yang kita lakukan. Orang berpikir, bagaimana mungkin orang sudah bersalah kepada kita, lalu seenaknya mau diampuni? Padahal Bapak Ibu, sebenarnya mengampuni itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita menuai manfaat yang tidak terbatas dari pengampunan. Ketika Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus memberi jawaban lain, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Seperti dalam Matius 18 ayat 22. Yesus mau menyampaikan manfaat dan berkat yang tidak terbatas bagi orang yang bersedia mengampuni sesamanya. Lalu pengampunan itu apa? Pengampunan seperti apa yang dimaksudkan oleh
Yesus kepada para pengikutnya, pengampunan adalah tindakan atau pilihan untuk melepaskan pelaku dari hukuman kita dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kamus mendefinisikan pengampunan sebagai pembatalan hutang. Kita semua percaya bahwa kita semua diampuni atas pelanggaran kita melalui Kristus rela mati di kayu salib. Pekerjaan Yesus di kayu saliblah yang membatalkan hutang kita. Pengampunan dari Yesus adalah tanpa syarat. Kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain terlepas dari apakah sang pelaku mau meminta maaf atau mau bertanggung jawab. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk memaafkan tidak bergantung pada tindakan orang lain. Yesus memberi jawab kepada Petrus bahwa pengampunan itu harus diberikan tanpa diperhitungkan, diberikan tanpa batas. Mengapa? Kita harus mengubah pandangan kita bahwa mengampuni itu berarti siap merugi, karena kita masih harus memberi hadiah. Yesus mengajar kita untuk mengubah pandangan kita bahwa mengampuni itu bukannya kita merugi, tapi justru kita menerima berkat. Pengampunan tanpa batas yang Yesus kehendaki adalah mengampuni dengan segenap hati. Pengampunan dengan segenap hati akan mengangkat beban yang selama ini menindih kita dan menggantinya dengan berkat sukacita dan damai sejahtera. Beban yang terangkat karena kita mengampuni akan memberi kelegaan bagi jasmani dan rohani kita. Bagi jasmani tentunya akan menyehatkan tubuh kita karena tidak tertindih oleh beban kesalahan orang lain. Bagi rohani, pengampunan yang tulus akan membawa ibadah kita kepada Tuhan tidak terhalang, dan Tuhan berkenan menerima ibadah kita. Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 menulis, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Jangan pernah ragu-ragu untuk mengampuni, karena pengampunan tidak pernah merugikan kita. Sebaliknya, justru mendatangkan berkat bagi kita. Pengampunan yang kita berikan melepaskan beban kita dan menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk belajar mengampuni kepada orang lain yang berbuat salah kepada kami. Karena kami yakin tangan Tuhan bekerja melepaskan kami dan menjadikan kami berkenan kepadamu. Selepas ini kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Iringi dan pimpin kami agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.